Materi LaTeX kali ini adalah tentang header dan footer. Bagaimana kita mengaturnya menggunakan di LaTeX. Secara defaultnya, tanpa melakukan settingan apa-apa, header dan footer di LaTeX ini untuk header kosong. Jadi bisa dilihat ini contoh sudah saya tuliskan dengan 3 section ya. Header untuk yang atas, header itu kosong defaultnya. Kemudian untuk yang footer, dia ada page number, nomor halaman di tengah-tengah halaman di bagian footernya. Ini secara defaultnya. Dan ini kalau di dalam settingan LaTeX itu stylenya adalah plain. Jadi secara awal default itu page style yang dimiliki oleh LaTeX itu empty atau yang kedua adalah plain. Untuk yang empty itu beneran kosong, headernya kosong dan footernya juga kosong. Kalau plain itu hanya dia menempatkan nomor halaman di bagian tengah bagian footer, headernya juga kosong. Ini settingan awal yang dibuat dalam dokumen LaTeX. Nah, bagaimana kita melakukan perubahan-perubahan modifikasi untuk header dan footer? Apa saja yang tampil, kemudian kita bisa memodifikasi macam-macam, misalkan dengan di halaman tertentu menggunakan style apa dan sebagainya. Untuk keperluan tersebut kita biasa menggunakan tambahan paket yang sangat terkenal untuk pengaturan header dan footer, yaitu adalah Fancy HDR, Fancy Header ya, Fancy HDR. Paket Fancy HDR ini digunakan untuk mengkonfigurasi header dan footer. Nah, setelah pemanggilan paket Fancy Header ini untuk bisa mengaplikasikannya, untuk membuat paket ini aktif, itu page style-nya kita ubah, kodenya adalah Fancy. Jadi ketika kita sudah memanggil paket Fancy HDR di sini, maka ada 3 pilihan yang kita bisa pakai, yaitu page style-nya Fancy, plain, dan empty. Untuk empty biasa kita gunakan di cover page ya, cover di depan itu header dan footernya kosong, kita buat empty, kemudian yang lain kita buat yang lain. Misalkan ada modifikasi-modifikasi yang bisa kita gunakan. Sekarang kita coba menggunakan page style-nya Fancy, yaitu by default-nya seperti apa. Kita lihat. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa Fancy tanpa kita ubah apapun itu footernya tetap sama. Jadi nomor halaman ada di bagian tengah, bagian footer. Kemudian untuk header dia ada garis pemisahnya untuk header, dan kemudian di bagian kanan itu ada nomor kemudian sectionnya. Nah, ini merepresentasikan akhir dari halaman tersebut itu masuk ke dalam section apa. Ini di bagian bawah masuk section 2, maka dia nomor 2, tulisannya adalah section 2. Dan ini di sini juga section 3 karena di bagian ending dari halaman tersebut masuk dalam section 3. Ini juga sama section 3 di sini. Ini settingan awal dari Fancy untuk page style Fancy. Nah, bagaimana kita mau memodifikasi dari misalkan Fancy page style di sini? Perintah-perintah ini akan kita tuliskan di preamble ya. Settingan itu biasa kita tuliskan di preamble. Perintah pertama yang digunakan adalah kita mereset dulu, menghapus semua settingan yang sudah dimiliki oleh page style Fancy ini.
perintahnya adalah fancy hf, kemudian kosong. Nah, perintah ini mereset semuanya, jadi kosong semua. Baru kita melakukan inputan nilai-nilai atau apapun yang ingin kita masukkan ke dalam header, ke dalam footer. Kode-kode perintahnya kita bisa menuliskan, yaitu adalah ada yang namanya rhead. Jadi header, settingan header itu bisa kita bagi menjadi lhead, ada rhead, kemudian ada cchead. Ini sangat mudah dipahami. Jadi untuk rhead ini kita akan menuliskan di bagian kanan dari header. Jadi tulisan section 2 di sini itu adalah masuk ke dalam rhead. Untuk yang tengah itu pakai center head, chead, lhead itu ada di sebelah kiri. Ini tinggal kita mengisikan apa yang kita mau ke dalamnya. Kemudian untuk footernya itu dengan logika yang sama. Perintahnya rfoot, ada rfoot, kemudian lfoot dan cfoot. Kita coba, misalkan bagian kiri ya, lhead ini kita tuliskan ya tes saja seperti ini. Kemudian untuk centernya kita tuliskan section seperti yang tadi ini. Itu perintahnya kita bisa menggunakan the section. Jadi ini adalah section dari nomor section dari halaman tersebut. Kemudian untuk footer, misalkan kita mengubah nomor halamannya itu bukan di tengah tapi di bagian kanan. Oke, kita tuliskan di sini. Nomor halaman itu adalah the page. Oke, sekarang kita lihat hasilnya setelah di-compile seperti apa. Nah, di sini terlihat bahwa ini tes sekedar mencoba. Kita tuliskan tes saja, tes. Kemudian 2 ini adalah sectionnya, nomor section. Kemudian halaman, the page di sini sudah pindah ke bagian kanan, rfoot. Sedangkan yang lain kosong karena kita mengisikan nilainya adalah kosong. Ini bisa dimodifikasi sesuai apa yang kita mau. Kita akan coba menggunakan 2 buah perintah di sini yang cukup membantu, yang agak unik di fancy header ini. Ada perintah left mark dan right mark. Kita coba di sini untuk yang bagian kanan, perintah kita tuliskan left mark. Jadi left mark itu adalah akan menuliskan section atau struktur dokumen tertinggi yang ada di dokumen tersebut di halaman tersebut. Jadi left mark itu kalau kita lihat di sini kita compile, dia akan menghasilkan section karena kita dokumennya menggunakan artikel dan di artikel struktur tertingginya adalah section. Makanya ketika kita menggunakan left mark di sini yang muncul adalah section di halaman tersebut. Itu yang paling akhir itu apa? Ada satu lagi yang namanya right mark. Kalau left mark itu adalah struktur tertinggi, hierarki tertinggi di dalam struktur dokumen, kalau right mark itu adalah satu tingkat di bawah dokumen tertinggi, struktur tertinggi. Kita coba di sini right mark. Di sini tidak akan memunculkan apa-apa karena yang tertinggi dan yang kedua tertinggi sama. Misalkan untuk yang section 1 di sini saya tambahi subsection. Kemudian ada right mark. Kalau kita lihat apakah dia akan berubah?
Oh, ternyata masih section 2 ya, karena dia subsectionnya adalah tidak menjadi yang terakhir di halaman tersebut. Sekarang kalau kita tambahi lipsum, 2 buah lipsum di sini, hasilnya akan seperti apa? Di sini untuk right mark-nya di bagian header sebelah kiri itu kosong. Itu karena untuk artikel itu right mark-nya memang default-nya di set kosong. Memang seperti itu. Kalau kita mau menampilkan sesuai dengan definisinya, yaitu untuk artikel adalah subsection, kita butuh mendefinisikan ulang right mark dari artikel ini. Dan itu akan menjadi materi yang lain untuk redefinisi sebuah perintah. Nah, di sini kita melihat bahwa di bagian header ada garis pemisah. Bagaimana kita mengatur garis tersebut? Misalkan kita ingin membuatnya lebih tebal atau justru menghapusnya. Perintah yang digunakan adalah kita menggunakan renew command. Jadi renew command ini adalah merevisi sebuah perintah yang sudah ada. Jadi di sini sudah ada garis, kita mengubahnya menggunakan perintah renew command. Garis di fancy header itu apa? Perintah yang digunakan adalah head rule width. Head rule width ini adalah garis di bagian header. Karena ada garisnya, misalkan kita ingin menghapusnya, maka width-nya atau tebalnya kita bisa set menjadi 0 poin misalkan. Ini kalau kita ingin menghapus garis tersebut. Ya, untuk menghilangkan garis. Sedangkan untuk menebalkan tinggal di set berapa poin yang kita harapkan. Kemudian misalkan untuk footer itu kita ingin menambah garis, kita gunakan foot rule. Foot rule width misalkan 1 poin. Kita cek hasilnya. Nah, di sini sudah tampil garis pemisahnya. Ini secara umum settingan yang bisa kita atur menggunakan fancy header, yaitu adalah head, bagian head itu ada R, L, ada C, kemudian footnya RLC juga. Kemudian untuk garisnya kita bisa menggunakan head rule dan foot rule dengan perintah renew command untuk mengubah nilai dari komen tersebut, dari head rule dan juga foot rule. Oke, itu materi dasar tentang header dan footer menggunakan fancy HDR. Kita akan sambung di video yang selanjutnya.